Yang pertama, ini adalah video saya ngebahas tentang market yang biasanya aku ngebahas hanya sekedar tentang apa yang ada di market berkaitan dengan cryptocurrency juga sebelumnya, dan sekarang kebetulan aku uh, ke market forex maupun di market CFD kayak gitu. Jadi untuk aku di market itu, baik itu di market kripto dan market forex dan CFD, itu sebenarnya udah 1 tahun ya. Jadi tapi selama 1 tahun belum dapat apa-apa. Jadi gua akan coba buat ngebahas tentang apa yang ada di market kayak gitu. Jadi kita coba aja ngebahas tentang apa yang ada di market kayak gitu. Nah, market USD. Untuk harinya kebetulan ini adalah hari Rabu bulan Oktober, sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 22.35 kayak gitu. Masih belum terlalu malam lah kayak gitu. Mungkin ini aku akan langsung hasil hasil analisa market itu, mungkin aku akan coba buat setelah record itu, aku akan coba langsung ngebuat ngebuat videonya itu langsung, kemungkinan 1 jam setelah recording atau editing, baru pakai ini ya, trading view. Mungkin sudah teman-teman yang biasa kenal market sudah terbiasa gitu pakai trading view sebagai tempat analisa kayak gitu, sebagai alat untuk analisa. Dan sebelum itu aku coba untuk lihat ke time frame nya. Di sini kan ada time frame daily-nya, ada juga time frame weekly sini untuk satu dan sampai seterusnya, dan ada juga time frame berapa ya, time frame 1H sampai dengan 4H, dan ini contohnya nih kayak gini, dan ini juga time frame yang berapa ya, untuk 1H-nya. Kalian bisa cek lihat untuk di trading view, mungkin ini yang sudah terbiasa mungkin ngerti gitu di trading view. Dan untuk market di time frame 45 udah ngebentuk seperti ini. Untuk gold ini masih di gold ya, dan aku tunjukin di gold sebelum aku ke market yang lain kayak gitu. Mungkin ini aku coba trade, bukan untuk analisa di market ini untuk time frame 15 nya, dan di time frame 5 menitnya gitu. Nah, kalian bisa gunakan time frame itu untuk menganalisa market kayak gitu, kemana pergerakan market kayak gitu. Jadi aku masih pakai handphone untuk analisanya. Lalu oke, untuk time frame 1H-nya sudah membentuk seperti ini ya, lumayan tinggi structure market yang dibentuk sama gold. Untuk time frame nya juga, time frame 4H-nya, lalu sama daily-nya, kita cek daily-nya. Oke, gitu ya. Kita cek. Aku sih biasanya pakai ini ya. Aku biasanya tuh pakai analisa biasanya di time frame D1, lalu aku lihat di time frame H1-nya juga. Baru aku ke ini, ke 30 gitu, ke ke 30 menit dan 15 menit. Tapi kebanyakan aku tuh biasanya di market di time frame 15 menit kayak gitu. Oke, kita lihat untuk harganya gold. Harganya gold ya sudah nyampe di harga tertinggi sampai 2684 untuk harga tertinggi, dan sekarang untuk daerah resisten yang masih suka ditembus kebiasaan, untuk daerah resisten yang tertinggi itu masih di harga 2671. Dan sekarang untuk daerah yang sedang
ada di sini sedang di melakukan pergerakan harga itu masih di 654. Kita lihat. Oke, mungkin kita bisa tarik garis ininya dulu ya. Mungkin kita bisa tarik garis yang kita pakai untuk menentukan daerah support dan resistennya. Kita lihat ya, daerah support yang sudah ditembus untuk saat ini itu berada di daerah, kiranya itu di daerah 2643. Harga ini masih menyentuh daerah support yang ada di daerah sini, di daerah harga 2654. Ini di time frame 15 menit ya. Kita cek untuk time frame 5 menitnya. Oke. Sudah kebentuk seperti ini ya. Untuk di time frame 5 menit. Kita perbesar dulu. Aku balik ke time frame 15 menit. Kita cek. Oke. Suka ngecek di time frame 30, tapi kebiasaan sih setelah di market di time frame 15 menit, ketika sudah terjadi konfirmasi harga, aku biasanya sudah bisa melakukan entry kayak gitu di time frame 15 menit. Nah, di sini masih kita lihat pergerakan marketnya harga 2656. Nah, tapi setelah ini antara kedua kemungkinan nih. Market jika seperti ini, kita tunggu konfirmasi dulu. Kemungkinan dia akan naik setelah jika seperti ini. Makanya aku selalu nunggu konfirmasi kayak gitu. Lalu untuk biasanya dia seperti ini nih. Market tuh biasanya akan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Tapi aku selalu nunggu konfirmasi seperti yang aku bilang. Tapi kita nunggu aja ya. Oke, kita perbesar ya. Gimana arah market? Biasanya akan ke daerah 266 ya, seperti inilah untuk harga. Oke. Nah, tapi jika seperti ini, tapi ini fixnya kemungkinan dia akan menyentuh daerah sini dulu, baru dia akan naik ke daerah sini. Ntar lo aku cek untuk ini ya, ke daerah ini, daerah support atau daerah resisten untuk small ini, small area ini biasanya. Tapi jika sudah ada terjadi konfirmasi seperti ini, maka ini kemungkinan akan naik kayak gitu. Kita lihat aja ya. Oke, kita back ke market. Kita lihat aja pergerakan kemana arah market kayak gitu. Oke. Taruh ini daerah. Oke, kita lihat ya. Nah, seperti ini biasanya yang disentuh oleh market. Kita lihat. Nah, tapi sudah ini ya. Sampai situ ya. Oke. Tapi bisa jadi ini seperti ini. Tapi kemungkinan tadi sebenarnya analisa
analisa aku gitu, karena ini udah ngebentuk apa ya, sebelum buat structure market untuk harga yang akan menurun. Aku kira dia akan turun ke daerah bawah, tapi kebetulan ini market mungkin ada apa namanya, ada ke sini, ke daerah support dari sini, karena ada apa sih namanya ya, karena ada sentimen dan lain sebagainya. Aku tadi menganalisis market ke bawah, tapi kebetulan market cenderung untuk naik ke atas kayak gitu. Karena kalau kita lihat dari pergerakan harga ini untuk analisa, kayak gitu. Mungkin setelah ini kita lihat aja untuk mana analisanya gitu. Kalaupun dia ini akan ke bawah, maka ya, kalaupun dia akan ke bawah, dia akan sampai ke daerah ini, ke daerah support atau daerah yang di sini. Jikapun dia akan turun, jika dia sudah sampai ke daerah support, penembus daerah support ini, kemungkinan dia akan turun sampai sini. Aduh, taruh agak ini ya, agak susah juga pakai ini. Oke, kita agak kasih dulu ininya kayak gini. Tiga, jikapun dia akan terus turun seperti yang bilang tadi, marketnya, maka dia akan sini. Kita lihat dulu, biar ini marketnya ke sini, daerah support ini atau daerah sini, korak nanti, maka dia akan balik lagi ke sini, begitu. Jadi seperti itu ya untuk analisa pergerakan market dari untuk ini, kebiasaan-kebiasaan yang ada di market kayak gitu. Oke, jadi itu ya analisa yang bisa aku sampaikan. Jika kalian suka analisa ini gitu, suka ininya, mungkin bisa dibantu untuk like. Aku biar kebiasaan di time frame 15 ya. Cek dulu ya. Kemungkinan aku akan coba untuk buat video kayak gini tuh ya, bisa jadi 1 kali seminggu atau 2 kali, 3 kali bisa jadi. Biasanya aku setelah record itu aku biasanya langsung 1 jam atau 2 jam itu biasanya aku langsung share untuk hasil analisa aku gitu. Oke, mungkin itu aja hasil analisa untuk hari ini. Itu di time frame 15 ya. Tapi kalian bisa pakai time frame berapa aja berdasarkan yang kalian bisa pakai gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita lihat aja hasil analisanya, mungkin ada yang betul, mungkin bisa jadi meleset, kita nggak tahu. Yang namanya hasil analisa ya, namanya ini itu berdasarkan technical. Tapi jika kalian ada sentimen-sentimen lain kayak gitu, kalian bisa pakai aplikasi atau ini, siapa tahu bisa membantu kayak gitu. Lihat di apa namanya, di berita kayak gitu. Berita aku close dulu. Bentar. Nah, kemudian untuk beritanya aku pakai. Ini sangat membantu untuk data-data yang masuk untuk pergerakan harga kayak gitu ya. Oke, ini ada CPI dan lain sebagainya, kalian bisa cek di sini kayak gitu. Ini sangat membantu buat kalian untuk menganalisa kayak gitu. Oke, mungkin hanya itu untuk episode hari ini. Siapa tahu kalian tertarik kayak gitu, bisa lihat-lihat analisanya.
Mungkin hanya itu. Thank you.